Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Sofa dengan NIM 21903010111 dari kelas A Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi makhluk hidup dan ekosistem alami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aliran energi dan sistem ekosistem alami. Tenaga atau energi dibutuhkan oleh seluruh organisme untuk melakukan suatu usaha atau aktivitas. Sebagai contoh, tumbuhan membutuhkan energi dari cahaya matahari, hewan dan manusia membutuhkan energi yang dihasilkan dan proses pengolahan makanan di dalam tubuh. Energi yang terdapat di lingkungan sekitarmu memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti energi cahaya, energi listrik, energi kimia, energi panas, dan sebagainya. Setiap organisme mendapatkan energinya dengan cara mengubah energi yang berasal dari lingkungannya. Tumbuhan yang bergantung pada cahaya matahari atau hewan dan manusia yang membutuhkan makanan sebagai sumber energinya. Macam-macam aliran energi. 1. Tingkat trofik. Proses aliran energi antar organisme dapat terjadi karena adanya proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan terjadi antara suatu kelompok organisme dengan kelompok organisme lainnya. Setiap kelompok organisme yang memiliki sumber makanan tertentu disebut dengan tingkat trofik. 2. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contoh dari rantai makanan: rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular mati diurai oleh jamur. Rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1 herbivora, katak sebagai konsumen 2 karnivora, ular sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak karnivora, jamur sebagai decomposer. 3. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan membentuk skema mirip jaring. Contoh dari jaring-jaring makanan. Saya ambil salah satu contoh dari sawah. Padi dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung pemangsa mati diurai oleh bakteri. Dalam setiap komunitas, setiap populasi dapat dikelompokkan ke dalam salah satu dari kelompok berikut. A. Produsen. Suatu jenis makhluk hijau daun yang bisa merubah energi surya menjadi energi kimia dalam jaringannya seperti rumput, pohon, dan lainnya. Konsumen pertama, makhluk herbivora. Suatu organisme pemakan seperti sapi, kerbau, gajah, dan kambing. Konsumen kedua, makhluk karnivora. Suatu organisme pemakan karnivora seperti manusia, harimau, ular, dan lainnya. Yang keempat, parasit, yaitu organisme yang memakan makanan yang telah dicerna oleh organisme lainnya sebagai tempat hidupnya seperti benalu, jamur, dan lainnya. Yang kelima, pemakan bangkai, organisme yang hidup dari kotoran hewan atau tumbuhan yang telah membusuk. Keenam, pengurai, yaitu mikroba yang menguraikan organisme atau sampah organik menjadi zat kimia atau energi ke lingkungannya dan dapat diserap kembali oleh makhluk hidup. Proses aliran energi dalam ekosistem. 1. Keseimbangan dalam lingkungan dapat terjadi karena adanya keterkaitan komponen-komponen lingkungan yang membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem alami. Siklus biokimia atau siklus organik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus tersebut tidak hanya melalui organisme tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut siklus biokimia. Siklus tersebut antara lain siklus air.
Penguapan air di satu titik yang dilakukan secara terus-menerus sampai membentuknya awan dengan volume tertentu yang didorong oleh udara sampai terjadinya rintik hujan, silkus karbon, seperti terbentuknya batu bara dan minyak bumi, silkus oksigen, seperti terjadinya pernapasan dan fotosintesis, silkus nitrogen adalah gas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sulit bereaksi dengan senyawa lainnya. Ekologi dan lingkungan. Kehidupan, proses dan adaptasi, distribusi dan kelimpahan organisme, pergerakan material dan energi melalui hidup masyarakat, perkembangan, sukses ekosistem dan kelimpahan dan distribusi keanekaragaman hayati dalam konteks lingkungan. Ruang lingkup ekologi. Dalam kajian pembelajaran, ekologi mempunyai beberapa ruang lingkup yang meliputi individu, merupakan organisme tunggal seperti seekor tikus, seorang manusia. Populasi adalah sekumpulan dari individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Misalnya populasi padi di sawah, populasi ikan di dalam kolam. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang saling berinteraksi pada tempat dan waktu yang sama, misalnya komunitas sawah dan komunitas kolam. Ekosistem adalah kumpulan beberapa komunitas beserta lingkungan biotik dan lingkungan abiotik yang ada di dalamnya. Biosfer, kesatuan dari berbagai ekosistem meliputi semua organisme dan lingkungannya yang berinteraksi untuk kelangsungan sistem pendayagunaan energi dan daur ulang materi. Bioma merupakan tempat yang luas yang di dalamnya terdapat jenis-jenis makhluk hidup. Asas-asas ekologi. Komponen atau asas penyusunan ekologi terdiri dari dua macam komponen, yaitu 1. Komponen biotik, yaitu komponen yang berupa makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Yang kedua, konsumen abiotik, yaitu komponen yang tidak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Interaksi antara komponen. Yang pertama, interaksi antara organisme. A. Netral adalah hubungan yang tidak saling mengganggu atau mempengaruhi satu sama lain. Contohnya ayam dengan sapi, tikus dengan serangga. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa. Contohnya singa dengan kijang, kucing dengan tikus. Yang C. Parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan pihak lain dan pihak lain dirugikan. Contohnya Plasmodium atau parasit dengan manusia. Komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang tidak saling menguntungkan dan merugikan satu sama lain. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya Rhizaepuus oryzae untuk pembuatan atau seperti jamur. Kompetensi adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling berkompetensi untuk kelangsungan hidup. Contohnya kompetensi macan dengan harimau untuk merebutkan rusa. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk suatu hubungan antara organisme dengan lingkungannya yang menyebabkan aliran energi dan sistem tersebut. Selain aliran energi, juga terdapat keanekaragaman biotik serta siklus materi. Dengan adanya interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.